Dan berikutnya, wa minna sholihin, Nabi Isa alaihissalam termasuk soleh. Dia termasuk orang-orang soleh. Maksudnya adalah fi qaulihi wa ngamalihi, soleh di dalam ucapannya, soleh di dalam amalannya. Kadang-kadang ada manusia yang soleh di dalam amalannya, ucapannya tidak soleh. Ada orang yang mungkin ucapannya soleh, tapi amalannya tidak soleh. Ada yang komplit juga, amalannya orang soleh, ucapannya orang soleh. Nah, kalau dia meliputi soleh baik dari segi perkataannya, baik juga dalam segi amalan yang ia lakukan, menunjukkan orang soleh. Padahal kalau antum melihat doa tahiyat akhir, kayak sampean dalam doa tahiyat akhir, karena ada doa assalamu alayna ibadillah isholihin, keselamatan, mudah-mudahan keselamatan ya wahai Allah untuk kami semuanya dari kelompok orang-orang soleh. Artinya boleh jadi mungkin kita mengucapkan doa itu, tapi kita tidak termasuk di dalam kalimat minasolihina. Kan boleh jadi mungkin seperti itu, dek doanya ya Allah mudah-mudahan keselamatan senantiasa kepada orang soleh. Kita berdoa itu, tapi ternyata kita bukan kelompok orang-orang soleh. Sing dikhawatirna kan gue. Dek doanya seperti itu jebulan itu wong soleh. Ada ucapan ini, ada ucapan dari seorang tokoh salafus soleh. Dia berkata, tokoh salafus soleh yaitu Fudail bin Iyad, dia berkata, kalau seandainya engkau tidak mampu berlomba-lomba dengan orang-orang soleh, kalau seandainya kalian semuanya itu tidak bisa berlomba-lomba dengan orang soleh, bi'amalihim, dengan amalan-amalan mereka. Kita kalau berbicara masalah berlomba-lomba dengan orang soleh, berbicara masalah amalan-amalannya, kita bisa berlomba enggak? Contoh ya, orang soleh yang dimaksud oleh ucapan Fudail bin Iyad kan berarti mengarah kepada orang-orang di zaman dulu. Ada di antara mereka yang sholat jamaah 20 tahun tidak pernah ketinggalan imam. Ada di antara mereka yang 50 tahun menangis kepada Allah, istrinya tidak pernah mengetahui. Ada yang seumur hidup sholat malam, ada yang kemudian khatam setiap 3 hari sekali, ada yang khatam 7 hari sekali, ada yang khatam sebulan sekali. Itu yang paling rendah dari kelompok orang-orang soleh di zaman dulu. Bahkan selevel Imam Ahmad kalau sholat malam bisa 1 malam itu 50 rakaat sholat malamnya saja, belum lagi membaca Al-Qur'annya. Ada di antara mereka yang 1 malam menghabiskan untuk 16 pelajaran ilmu agama, kemudian di siangnya dia bekerja tanpa melalaikan kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim. Ada di antara mereka yang malamnya melakukan ibadah sholat malam, siangnya kemudian berjihad, bahkan sekaligus berpuasa. Kalau seandainya antum tidak bisa bersaing dengan orang-orang soleh dengan amalan-amalannya, maka menurut Fudail bin Iyad, maka berlomba-lombalah dengan para pendosa bil istighfarihim, dengan istighfar mereka. Jadi orang bisa berlomba dengan orang-orang soleh dengan amalan-amalannya, kita disuruh berlomba. Sing tepat ke kalimat yang kedua kita, yaitu berlomba-lomba dengan para pendosa dengan istighfar yang mereka panjatkan kepada Allah. Kalau tidak ada duanya, berarti apa derek? Negara duanya itu apa sih? Wis berlomba-lomba dengan orang soleh, tidak berlomba-lomba dengan para pendosa, tidak. Padahal kita adalah orang-orang yang banyak berdosa, sementara kemudian tidak merasa memiliki banyak dosa. Nah, terus berarti apa? Ini kalau menurut Fudail bin Iyad. Maka ini kan Masya Allah, berarti di dalam ucapannya ataupun kemudian perbuatannya. Lahum ilmun sahihun wa amalun salihun. Dia memiliki amalan yang sahih. Amalan yang sahih berarti ilmu yang sahih, maksudnya adalah ilmu yang tidak bercampur dengan kebodohan. Artinya berarti ilmu yang pasti berdasarkan wahyu Allah dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ini adalah ilmu sahihun, ilmu yang sahih.
Berikutnya juga wa amalu sholih dan amal soleh. Amal soleh kan sementara syarat manusia mendapatkan surga kan hanya ada dua. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholih. Berilah kabar gembira kepada mereka, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh, untuk mereka adalah surga. Berarti surga atau penduduk surga syaratnya ada dua, beriman dan beramal soleh. Amal soleh syaratnya ada dua, shawab dan kholas. Kholas ke akidahnya bersih dari segala syirik, bertauhid kepada Allah. Kemudian shawab benar sesuai dengan petunjuk dan uswah contoh Rasulullah. Selain dari itu berarti amal salah, sekalipun jumlahnya banyak, sekalipun dilakukan oleh orang banyak. Jadi kalau ada orang menisbatkan amalan di dalam Islam, amalan itu dikatakan sebagai amal soleh dalam pengakuannya. Sementara kemudian dia memiliki akidah syirik yang bisa mengeluarkan dia dari Islam, atau banyak keyakinan-keyakinan yang menjurus kepada menyekutukan Allah, sekaligus amalannya itu tidak sesuai dan tidak ada uswah dari Rasulullah, maka orang yang seperti itu tidak disebut sebagai orang yang beramal soleh, tapi adalah amal yang salah. Padahal syarat untuk masuk surga adalah beriman dan beramal soleh. Ini Masya Allah. Berarti kalau Nabi Isa, Masya Allah, dalam perkataannya, amalannya, ilmunya benar, sekaligus amalannya juga salih. Sementara kalau menurut yang lain ini, menurut hadis yang lain, riwayatnya dari Ibnu Abi Hatim, hadatsana telah menyebutkan kepada kami Abu Saqar Yahya bin Muhammad bin Qazmah. Hadatsana telah menyebutkan kepada kami Husain, yakni Al-Marwazi. Hadatsana telah menyebutkan kepada kami Jarir, yakni Ibnu Hazm. An Muhammad an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, ani Nabi, dari Nabi, berarti dari Nabi. Lam yatakallam fil mahdi illa salasah. Kalau dalam hadis yang kedua agak sedikit berbeda riwayatnya. Tidak ada yang berbicara tatkala di dalam ayunan kecuali ada 3 orang. Satu Nisa, sebagaimana tadi dalam ayat Al-Quran. Dan berikutnya wasabiyun kana fi zamani Juraid, bayi yang hidup di zamannya Juraid tadi, sing bayi nang zamannya Juraid. Kemudian wasabiyun akhar, dan seorang bayi yang lain, maksudnya di sini adalah bayinya Masitoh. Bayinya Masitoh kan dia adalah pembantunya Fir'aun. Fir'aun kan punya pembantu namanya Masitoh. Tatkala dia sedang menyisir rambut anaknya Fir'aun, sisirnya jatuh, kemudian diambil sambil mengucapkan Bismillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Anaknya Fir'aun kemudian berkata kepada Masitoh, apakah itu ayahku? Maksudnya Bismillah, maksudnya apakah Tuhan yang kau sebut itu ayahku? Kata Masitoh, bukan. Sesungguhnya Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas kemudian anaknya itu berkata, kalau seperti itu nanti aku akan laporkan kepada ayah. Kalau seandainya ada Tuhan selain dari ayah, maksudnya selain dari Fir'aun. Akhirnya kemudian sampailah cerita itu disampaikan kepada Fir'aun, bapaknya dari anak itu. Singkat cerita, kemudian Fir'aun mendengar kalimat itu, dipanggillah kemudian Masitoh, dan dikumpulkan pula orang-orang yang beriman, yang mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb, tidak mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Lantas kemudian begitu dikumpulkan, ditanya kepada Mas, apakah betul ada Tuhan selain aku? Kata Masitoh kemudian berkata, Inna rabbakum wa rabbi, sungguhnya Tuhanmu dan Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, khalaqa ma fis samawati wa ma fil ardi, yang telah menciptakan langit dan bumi. Akhirnya demi melihat jawaban tersebut, lantas kemudian Fir'aun kemudian mengambil yaitu pasukannya, disuruh untuk menyiapkan pedang, kemudian disuruh untuk bertanya lagi, kemudian diulangi pertanyaan, apakah ada Tuhan selain aku? Kata Fir'aun, la, tidak ada, kecuali Tuhanmu dan Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas singkat cerita, yaitu Fir'aun membuat parit yang dalam, yang luas. Kemudian parit itu kemudian ditaruh kayu-kayu bakar
yang kering, yang besar-besar, kemudian dinyalakan apinya. Satu persatu orang yang mengaku beriman kepada Allah pada saat itu dan mengakui Allah sebagai Tuhan, lantas kemudian satu persatu dijebloskan ke dalam parit yang berisi api itu. Yang terakhir adalah anak-anaknya ibu itu, satu persatu, satu persatu, satu persatu. Tinggal dia sendiri bersama anaknya yang kecil, bayi. Dia melihat anaknya yang besar dicelupkan, dijebloskan atau dimasukkan ke lubang api atau parit api, dia masih tega. Dia masih, hatinya masih kuat menahan perasaannya. Tapi tatkala kemudian bayi yang ia yaitu gendong, ia melihat sebelum ia masuk ke dalam api. Karena pada saat itu Fir'aun menyuruh untuk memasukkan bayi itu segera menuju parit itu. Sebelum itu masuk terjun ke dalam parit itu, disuruh untuk anak bayinya tersebut. Tujuannya dia luluh hatinya mengakui Fir'aun itu sebagai Tuhan. Lantas karena ragu-ragu hendak melemparkan anaknya ke parit. Lantas kemudian anaknya itu berkata, "Wahai ibu, lantas yaitu masukkan saja aku menuju api. Api itu sesungguhnya itu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita adalah orang yang beriman kepada Allah. Masukkan saja ke api." Ibu nggak perlu kemudian ragu-ragu. Akhirnya kemudian dia bersama anaknya langsung kemudian menuju api tersebut. Oleh karena itulah dalam riwayat ini disebutkan bayi yang bersama Masitoh yang bisa berbicara. Ini kan Masya Allah ya. Artinya sesuatu yang Masya Allah. Kita tidak bisa membayangkan lah betapa kemudian mulianya orang-orang yang disebutkan tadi, seperti Juraid, seperti Masitoh. Sekalipun proses untuk menuju kemuliaan, ternyata ujiannya cukup besar. Harus berhadapan dengan Raja Fir'aun, dengan bala tentaranya, dengan siksa yang Masya Allah, siksa yang subhanallah, yang diancamkan kepada orang-orang beriman. Artinya, semakin tinggi keimanan seseorang, maka keutamaannya juga tinggi. Gandeng kita kemudian keutamanya tidak tinggi, ya otomatis iman juga kita juga tidak seberapa. Beda dengan mereka, imannya dulu-dulu ya keutamaannya Masya Allah. Ini oleh karena itulah di dalam riwayat ini ada tiga. Lantas berikutnya,